Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di akhir bulan Ramadan, di penghujung awal bulan Syawal ini, jamak kita mendengarkan istilah hari kemenangan. Pertanyaan sederhananya adalah, menang atas apa dan melawan siapa? Bukankah setan dan iblis akan dibuka belenggunya sehingga bebas kembali mengganggu umat manusia? Hadirin, bulan puasa telah menempa kita untuk belajar menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesuatu yang halal pun dilarang dilaksanakan di siang harinya. Hadirin, tentu setelah kita ditempa selama 1 bulan penuh, harus ada sebuah prestasi yang harus kita raih dan kita amalkan dan menjadi bagian dari kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya, sehingga layak kita dikatakan muslim yang meraih kemenangan. Apa kira-kira tanda-tanda mereka yang meraih kemenangan itu? Al-Quran surat Al-Imran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang meraih kemenangan adalah mereka orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Yang pertama yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'. Mereka yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi senang. Hal ini diharapkan bisa menjadi tradisi dan budaya kita di bulan-bulan berikutnya, yaitu membangun kepedulian sosial utamanya kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan. Ciri yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Hadirin, amarah adalah sesuatu yang manusiawi, yang ada pada diri manusia. Namun jika tidak bisa mengendalikan, manusia akan terjerumus dalam jurang kenistaan. Di era digital yang kita rasakan seperti saat ini, mungkin kita bisa menahan amarah tidak keluar dari lisan kita. Namun kita kadang tidak mampu menahan jemari kita untuk melampiaskannya di media-media sosial, sehingga merugikan diri kita, lingkungan, orang lain, bahkan negara pada umumnya. Hadirin, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar mengendalikan amarah yang ada dalam diri kita. Jika kita marah dalam kondisi berdiri, maka dianjurkan untuk segera duduk. Jika dalam kondisi duduk amarah terus berkecamuk dalam diri kita, maka disarankan untuk segera berbaring. Jika itu terus berkecamuk dalam hati dan pikiran kita, maka dianjurkan untuk segera bersuci dan mengambil wudhu. Begitulah agama mengajarkan kita bagaimana mengendalikan amarah. Hadirin, ciri yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka yang rela, ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai manusia yang makhluk khata' wan nisyan, tentu kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Begitupun orang lain. Maka dari itu, jalan terbaik dan bijaksana yang diridhoi oleh Allah adalah memaafkan sesama, memaafkan orang lain. Maka setelah kita memohon ampun kepada Allah dan Rasul-Nya, segeralah kita
meminta ampun kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sesepuh-sesepuh kita, kepada saudara kita, bahkan kepada anak-anak kita. Karena bisa jadi kita telah gagal, bahkan lalai mendidik mereka, mengantarkannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka momentum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini kesempatan untuk saling memaafkan, memohon ampun, agar kita saling meleburkan salah dan dosa kita. Semoga di bulan yang fitri ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala ibadah-ibadah kita, sehingga kita mendapatkan predikat tattaqun turhamun, muslim yang meraih kemenangan dengan limpahan ampunannya. Kiranya cukup sekian dari kami. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.